tidak berpanjang lebar, kami langsung berikan saja kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Efni Mubarak MPDI untuk memberikan penjelasan, memberikan materi terkait dengan tema kita malam hari ini, rumah versus lingkungan, siapa yang lebih membentuk anak kita. Untuk berikutnya kami berikan waktu sepenuhnya kepada Al-Ustadz Efni Mubarak MPDI untuk menyampaikan materi kajian pada malam hari ini. Tafadhol Al-Ustadz, monggo dipersilakan. Terima kasih, jazakumullah khairal jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa mussallan ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ala fadil, para ulama, para kiai, para ustadz, dan juga para sahabat MWA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, kita sebagai hamba Allah tentu memiliki kewajiban untuk senantiasa terus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa belajar bersama kembali di kajian kitab kuning, yakni Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan kita terus istiqomah sehingga bisa mendapatkan pahala yang double-double, pahala dari ngaji kitabnya, pahala dari belajar bersamanya, pahala dari istiqomahnya. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang sangat dirindukan oleh beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kami sampaikan terima kasih kepada operator dan juga seluruh kru yang bertugas. Mudah-mudahan semuanya dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita kaji malam ini senantiasa menjadi barokah bagi kita semua. Para ulama sejak zaman dahulu telah memberi kaidah yang sangat penting. Ini yang harus kita pahami bersama. Yang dalam hal ini, mendidik anak itu harus dimulai dari sejak awal memilih pasangan. Maka pendidikan dalam keluarga itu yang harus diutamakan itu adalah ketika memilih pasangan. Bukan hanya sekedar mendidik anak di saat kandungan, tidak hanya sekedar itu. Karena penting untuk mendidik anak kita di rumah, di dalam rumah, yang memiliki peranan sangat penting, itu adalah pasangan atau bapak ibu atau orang tua. Sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, man lam yu'addibahu abawahu addabahu zaman. Barang siapa tidak dididik oleh orang tuanya, maka akan dididik oleh zaman. Maka lingkungan yang akan mengisi kekosongan itu. Dan kalau lingkungan yang mengisi kekosongan atau pendidikan dari anak kita, bisa jadi gaduh-gaduh. Baik dan buruk susah dipilih. Yang buruk seolah-olah jadi baik. Atau bahkan yang baik tidak relevan. Nah, bisa jadi begitu. Maka di sini Imam Az-Zanuji rahimahullah betul-betul, Masya Allah, bagaimana beliau di bab 2 ini menjelaskan tentang wajibnya bagi para pelajar untuk memiliki niat yang benar. Nah, maka di paragraf pertama beliau menyampaikan, ثُمَّ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ النِّيَّةِ فِي زَمَانِ تَعَلُّمِ الْعِلْمِ إِذِ النِّيَّةُ هِيَ الْأَصْلُ فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ لِقَوْلِهِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ حديث صحيح.
Imam Az-Zanuji rahimahullah di dalam kitab ini beliau menyampaikan apa kata beliau? La buddah, di sini ada kalimat la buddah yang artinya itu wajib atau tidak boleh tidak atau harus. Nah, artinya apa? Makna la buddah ini menunjukkan keharusan mutlak, bukan hanya sekedar anjuran, tapi ini menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi pelajar, yaitu adalah niat belajarnya. Nah, karena kenapa? Belajar tanpa niat itu tidak sempurna di dalam belajarnya. Itu bisa dianggap tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana tadi juga hadisnya disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana niat itu, bagaimana tentang niat dari segala perbuatan yang kita lakukan. Maka di sini Imam Az-Zanuji betul-betul memberikan kata yang sangat luar biasa, apa itu labuddah, tidak boleh tidak atau harus gitu. Jadi keharusan ini mutlak bagi pelajar. Pelajar tidak hanya seorang santri, tapi juga seorang guru juga harus belajar. Karena kalau kita masih ingat di bab pertama Imam Az-Zanuji menuliskan hadis Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, muslim itu baik itu kiai, baik itu ustadz, baik itu pelajar, pengusaha, petani, apapun itu selama beliau itu muslim, maka wajib belajar. Nah, termasuk kita pada malam hari ini juga dalam rangka untuk menjalankan kewajiban Allah, yaitu adalah belajar. Nah, terus kemudian selanjutnya beliau melanjutkan, la budda lahu minan niyyah fi zamani ta'allum al-ilmi. Nah, di sini litalib. Litalib artinya tidak hanya sekedar siswa, tapi itu adalah penuntut ilmu. Nah, penuntut ilmu siapapun itu, yaitu adalah muslim. Jadi mendapatkan kata wajib dalam belajar atau menuntut ilmu atau keharusan mutlak bagi siapapun yang itu adalah seorang muslim untuk terus belajar atau menuntut ilmu. Adapun kalau sudah belajar biasanya itu disebut santri, siswa, atau bahkan kalau sudah senior bisa juga disebut apa muallim atau guru atau ustadz. Semuanya itu masuk dalam kategori la buddah, masuk dalam kategori hukumnya wajib untuk belajar. Nah, di lain sisi itu, maka para ulama juga menjelaskan tentang an-niyah. Nah, minan niyah, bagaimana tentang niat itu? Nah, definisi para ulama tentang niat di antaranya itu adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu, apa kata beliau? An-niyatu hiya qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Nah, ini penting para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana tentang niat itu. Kata beliau, an-niyatu hiya, yang disebut dengan niat itu adalah qasdus syai', yaitu adalah kehendak melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, yang disertai dengan pelaksanaannya. Jadi tidak hanya ingin, tapi juga harus dilaksanakan. Jadi tidak hanya berniat saja, tapi juga harus direalisasikan. Nah, itulah niat. Nah, artinya apa? Niat itu bukan hanya dalam ucapan lisan,
Ini yang penting, tapi juga kesadaran untuk melakukan apa yang sudah diniatkan tadi, sebagaimana kesadaran tujuan di dalam hati kita. Nah, karena kenapa? Karena hati kita itu ketika sudah berniat dan belum melakukan, biasanya hati kita ini mengetuk, bukankah tadi kamu berniat untuk melakukan sesuatu? Nah, hati ini pasti jujur. Nah, cuman kadang-kadang kita ketika sudah berniat, halangannya tidak sedikit, rintangannya tidak sedikit, karena itu kebaikan. Tapi kalau maksiat, wah itu biasanya rintangannya bisa jadi tidak ada, itu bisa jadi lost doll gitu. Karena kenapa? Kalau sudah maksiat itu hawa nafsu itu akan, oh naudzubillah min dzalik gitu. Karena kenapa? Maka pentingnya kita belajar untuk menjalankan kewajiban Allah agar senantiasa kita semakin taat. Di antaranya itu adalah ketulusan hati atau niat itu sendiri. Nah, kapan itu? Fi zamani ta'allumihi. Nah, ketulusan hati, tujuan niat belajar itu fi zamani ta'allumihi. Niat itu harus ada sejak awal mau belajar. Nah, niat yang benar itu apa? Untuk mendapatkan ridha Allah. Bukan untuk gengsi, bukan untuk gelar, bukan untuk supaya dikatakan wow, tidak. Tapi untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi niat yang baik itu harus hadir sejak awal akan belajar. Termasuk ketika kita belajar kitab ini, kita berniat untuk menuntut ilmu, memenuhi kewajiban kepada kita sebagai seorang hamba Allah, dan yang pasti untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat memang harus kadang-kadang harus selalu diperbaharui. Makanya para ulama itu senantiasa mengatakan jadidu, perbaharuilah, tajdidun niyah, senantiasa memperbaharui niat. Karena kenapa? Karena terkadang niat bengkok, yaitulah setan. Di mana setan senantiasa selalu melakukan cara-caranya supaya kita itu mengikuti langkah-langkah setan. Naudzubillah. Nah, maka niat itu terkadang memang berubah, maka dari itu kita harus menjaganya dengan cara apa? Dengan cara senantiasa untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa selanjutnya? An-niyatu hiyal aslu. Nah, al-aslu fi jami'il a'mal. Niat itu al-aslu. Niat itu asalnya itu akar atau pondasi. Jadi amal tanpa niat, kata beliau, itu seperti bangunan tanpa pondasi. Gimana bangunan tanpa pondasi? Ambruk, bahkan tidak jadi bangunan. Makanya pentingnya niat yang benar. Kapan fi jamil a'mal? Dalam setiap amal yang kita lakukan. Nah, baik di dalam belajar, mengajar, bekerja, bahkan aktivitas dunia sekalipun, itu niatnya harus hadir untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau kita niatnya untuk dunia, maka kita dapat dunia itu tapi tidak dapat pahalanya. Kalau kita niatnya untuk hanya sekedar bekerja, ya sudah, bekerja kita dapat, tapi tidak ada nilai di sisi Allah, ataupun tidak ada nilai ibadahnya, naudzubillah. Tentu ini tidak kita inginkan. Nah, maka kenapa kok bisa demikian? Nah, kita masuk kepada penjelasan yang lebih detail. Li'annal ilma ibadatun wala tasihul ibadatu illa binniyah. Nah, ini pentingnya niat. Makanya mendidik anak di rumah kita, niatnya harus betul-betul ikhlas karena Allah. Karena kenapa? Rumah itu akan menjadi surga
ketika di dalamnya tidak ada keributan, tidak ada cekcok, baik suami dan istri atau bahkan dengan anak. Maka rumah itu akan menjadi surga bagi kita. Nah, apa? Tentu niatnya harus ikhlas. Kita masuk lagi, li'annal ilma ibadatun wa la tasihul ibadatu illa binniyah. Karena ilmu, sesungguhnya ilmu itu adalah ibadah. Wa la tasihul ibadatu illa binniyah. Dan ibadah itu tidak sah, tidak dikatakan sah illa binniyah, kecuali dengan niat. Nah, maka melakukan sesuatu tanpa niat, maka gugurlah nilainya, atau bisa jadi nilai ibadahnya tidak ada. Gitu. Makanya niatnya harus benar untuk menggapai ridha Allah, supaya setiap amal yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Walaupun hanya sedikit amal yang kita lakukan, tapi diridhai oleh Allah karena niat untuk menggapai ridha Allah, maka insya Allah kita akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kenapa? Orang yang belajar tanpa niat yang benar, orang melakukan sesuatu apapun atau amal apapun tanpa niat yang benar, dapatnya hanya lelah, bukan pahala. Dan tentu sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya untuk lelah, tapi lillah, sehingga mendapatkan pahala. Nah, sehingga tidak sekali lagi kita melakukan sesuatu, kita belajar atau melakukan amal soleh apapun senantiasa lillah, supaya tidak mendapatkan lelah saja. Kalau sudah lillah, insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana tadi juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah tadi bersabda, innamal a'malu binniyat. Imam Az-Zarnuji menyandarkan apa yang beliau sampaikan kepada hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur ya di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Nah, yang di situ disampaikan innamal a'malu binniyat. Sabda Rasulullah, sesungguhnya amal-amal itu atau kebenaran amal-amal itu tergantung pada niatnya. Nah, sebagaimana tadi disampaikan, kalau niatnya lillah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala, tidak hanya lelah. Tapi kalau niatnya bukan lillah, maka dapatnya lelah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu pentingnya meluruskan niat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penjelasan di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi ini? Beliau menyampaikan bahwasanya hadzal haditsu aslun 'azimun min usuliddin. Nah, terkait dengan innamal a'malu binniyat, hadis Rasulullah dijelaskan bahwasanya hadzal haditsu aslun 'azimun min usuliddin. Hadis ini adalah dasar besar dari dasar-dasar agama. Makanya kita harus betul-betul hati ini ditata supaya hati ini benar-benar tulus dalam beramal, tidak hanya sekedar beramal. Tulus untuk membantu, tulus untuk menolong, tulus dalam mendidik anak-anak kita. Supaya apa? Supaya benar-benar yang kita yang kita harapkan itu hanyalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk supaya dipuji atau bahkan yang lainnya. Nauzubillah. Nah, karena kenapa? Karena niat itu adalah dasar besar dari dasar-dasar agama Islam. Nah,
Niat itu menentukan sah atau tidaknya suatu amal yang kita lakukan. Niat itu menentukan apakah amal kita itu bernilai di sisi Allah atau tidak. Nah, bahkan amal besar itu bisa kecil ketika niatnya tidak benar. Tapi amal kecil bisa besar bila niatnya itu benar untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan senantiasa niatnya lillah sehingga kita bisa meraih pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, apa kata beliau? An-niyatu ruhul amal wal amalu bidunin niyati kajasadin bila ruhin. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menyampaikan an-niyatu ruhul amal. Niat adalah ruhnya amal. Wal amalu bidunin niyah, dan amal tanpa niat kajasadin bila ruhin. Amal tanpa niat seperti jasad tanpa ruh. Artinya apa? Amal tanpa niat yang benar itu mati. Tidak memberi dampak apapun. Karena kenapa? Banyak orang yang belajar hari ini, tapi perlakuannya atau kelakuannya bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Banyak orang belajar sampai gelarnya berderet, namun masih tetap korupsi, naudzubillah. Tentu ini perlu diperhatikan oleh kita bersama, bahwasanya niat yang bisa jadi sebagaimana tadi disampaikan ketika belajar itu tidak untuk Allah atau tidak untuk meraih ridha Allah, tetapi untuk mendapatkan jabatan atau bahkan kedudukan atau dunia dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Tentu itu sangat celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling perlu kita lihat juga di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh ulama Indonesia, yaitu adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau juga menjelaskan tentang bagaimana niat itu. Apa kata beliau? Wa yajibu ala talibil ilmi ayyusahhiha niyatahu fi talabihi. Kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu an, kata beliau, wa yajibu ala talibil ilmi. Wajib hukumnya bagi penuntut ilmu untuk meluruskan niatnya dalam belajar. Nah, artinya apa? Niat tidak hanya sekedar niat, tapi harus diluruskan, harus dijaga, harus terus dilakukan pembaharuan-pembaharuan. Supaya apa? Supaya niatnya tetap sebagaimana awal atau pondasi awal yang telah diniatkan. Karena kenapa? Kalau niatnya sudah salah, tentu bisa jadi akan didapat apa yang diinginkan, tapi jauh dari ridha Allah. Atau bahkan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bersama bahwasanya niat adalah syarat sahnya amal yang kita lakukan. Niat adalah ruh dari amal-amal yang kita lakukan. Dan niat itu adalah penentu nilai amal yang kita lakukan, apakah bernilai pahala di sisi Allah atau diridai oleh Allah atau sebaliknya. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu,
penting bagi kita sebagai bapak ibu, sebagai ibu guru atau bahkan bapak guru sekalipun, apa? Anak kita harus kita didik dengan niat yang benar, supaya anak-anak kita tidak mudah bosan, supaya anak-anak kita tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan, tapi mewarnai lingkungan, supaya anak-anak kita itu punya arah yang benar. Nah, sehingga nanti efeknya kalau anak-anak kita itu belajar niat yang benar, maka anak-anak kita itu akan kuat mentalnya dan anak-anak kita itu akan tangguh terhadap apapun yang dihadapi, dan yang tak kalah pentingnya anak-anak kita akan memiliki tujuan yang benar, yaitu apa? Untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk kajian malam hari ini cukup demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita bahwasanya pendidikan di rumah itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang tua agar senantiasa bisa mewarnai lingkungan, bukan diwarnai oleh lingkungan atau bahkan dididik oleh zaman. Tidak, tentu kita tidak menginginkan itu, tapi kita menginginkan supaya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan niat yang benar, dengan niat yang tulus, sehingga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Kami kembalikan kepada Ustaz Wahid. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita ikuti bersama ya, materi kajian dari Al-Mukarram Al-Ustadz Efni Mubarak MPDI. Kita selanjutnya akan memasuki sesi tanya-jawab terkait materi yang telah beliau sampaikan. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, mohon izin kami tim dari MBA ingin menyampaikan beberapa informasi terkait program yang ada atau yang sedang berlangsung di Ma'had Wakaf Al-Izzah ini. Alhamdulillah untuk saat ini pembangunan kelas dan asrama serta pembangunan masjid di Ma'had Wakaf Al-Izzah terus berlangsung, dibuka kepada para muhsinin, kepada para agnia, kepada kaum muslimin semuanya untuk menginvestasikan hartanya yang tentunya pasti akan mendapatkan balasan Allah sebagai amal jariah. Program yang kedua adalah program untuk ketahanan pangan santri serta beasiswa santri, yakni program wakaf produktif. Ya, insya Allah wakaf produktif itu akan membantu para santri, ya, menunjang para santri mendapatkan pendidikan yang layak dan makan yang sehat, begitu. Itu informasi yang kami sampaikan. Monggo para pemirsa NWA TV, sahabat NWA TV yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Efni Mubarak bisa langsung raise hand, ya, angkat tangan begitu, dipersilahkan. Pertanyaan yang pertama, ya Ustadz, langsung kami bacakan mawon, ya Ustadz, terkait tadi di mana niat dalam menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu sangat penting, ya, atau niat itu sangat penting untuk mengawali proses sebuah amal agar amal tersebut mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Ketika niat tersebut tidak muncul, begitu Ustaz, tidak muncul atau belum muncul pada orang tua, pada para santri yang ingin belajar, bagaimana cara untuk memunculkan hal tersebut, Ustaz? Terkadang wis pokoknya melaku dhisik, begitu Ustaz. Nah, niatnya itu kadang terlambat, begitu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi intinya
niatnya munculnya terlambat gitu. Nggih, ngaten. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kepada pertanyaan bagaimana memunculkan niat yang benar sebelum beramal gitu kan. Karena seringkali niat datang terlambat. Kurang lebih begitu, Gesat. Nggih, Pak. Ah, begitu. Jadi kita tadi juga sudah membahas bagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Maka kita harus memahami hakikat niat agar tidak salah kaprah ya. Apa yang tadi disampaikan bahwasanya an-niyatu ya qasdul qalbi ila syai'. Jadi niat itu adalah kehendak hati menuju suatu perbuatan. Nah, terkadang sing penting melaku dhisik, nah, gitu. Nah, ini tentu sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya amal itu harus diawali dengan niat yang benar supaya nanti apa yang dilakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah. Kalau yang penting melaku dhisik itu bisa jadi sebagaimana tadi disampaikan itu hanya bisa mendapatkan apa yang diinginkan tapi tidak bernilai di sisi Allah. Karena kenapa? Karena niatnya tadi itu tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama atau oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu amal itu tergantung niatnya. Bagaimana mungkin amal yang dilakukan tanpa dengan niat yang benar akan mendapatkan pahala? Tentu tidak mungkin, karena di Rasulullah sudah jelas bahwasanya amal itu akan bernilai pahala ketika niat di awal itu baik atau buruk. Kalau benar atau baik, insya Allah, sebagaimana tadi disampaikan, an-niyatu hiya qasdul qalbi lasyai'. Karena kenapa? Niat itu adalah kehendak hati menuju suatu perbuatan. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama supaya yang kita lakukan tidak hanya lelah yang kita dapat. Nah, tadi kurang lebih penjelasannya begitu. Tapi niat itu harus lillah supaya dapat pahala. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak mendapatkan pahala berarti dapatnya hanya lelah gitu. Dan tentu itu tidak kita inginkan pastinya dalam melaksanakan amal apapun. Nah, jadi tapi kadangkala juga niat itu apa namanya orang-orang itu kadang-kadang di hati kan begitu. Nah, bukan di lisan. Jadi kadang-kadang kan bisa demikian. Nah, jadi sering banyak masalah memang di masyarakat atau bahkan kita niat terlambat itu bisa jadi bukan karena tidak ada niat, tapi bisa jadi karena tidak disadari atau tidak diarahkan. Nah, ini poin pentingnya itu. Jadi masalah niat terlambat itu memang itu sering terjadi. Tapi ini pentingnya bahwasanya ini terjadi bukan karena tidak ada niat, tapi karena bisa jadi tidak sadar atau tidak paham atau tidak ada yang mengarahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sing penting melaku di CA kan begitu. Nah, ini yang tidak benar gitu loh. Makanya apa namanya kalau kita mengulas kembali pada materi sebelumnya, pentingnya kita itu sebelum memberikan arahan kepada orang, kita harus belajar apa yang akan kita arahkan kepada orang itu supaya nanti tidak sing penting melaku dhisik. Nah, begitu. Kenapa niat itu sering terlambat? Nah, ini juga sejalan dengan tadi itu gitu ya. Apa? Kata Imam Al-Ghazali itu saya masih ingat itu apa kata beliau? An-niyati an-niyatu tabi'atun lil ilmi. Fa idza ghabal ilmu ghabatin niyah. Nah,
niat itu mengikuti ilmu. Jika ilmu tidak ada dalam diri seseorang, maka niat pun itu juga tidak akan pernah ada dalam diri seorang itu. Makanya harus belajar kita itu. Nah, ini Imam Al-Ghazali sing dawuh, bukan saya itu. Saya kan hanya apa namanya menyampaikan. eh, jadi kata beliau, an-niyatu tabi'atun lil ilmi. Jadi niat itu mengikuti ilmu. Bagaimana mungkin orang akan memiliki niat yang baik kalau tidak punya ilmu gitu. Makanya supaya niatnya itu tidak terlambat, ya harus punya ilmunya dulu ketika untuk melakukan suatu amal itu gitu. Supaya tidak salah niat gitu. Nah, ini penting. Makanya kan di awal itu kan dibahas itu tentang orang yang berilmu itu lebih baik daripada 1.000 orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Nah, ini kita bahas itu di awal itu. Saking pentingnya ilmu. Makanya kalau kita sebagai seorang hamba Allah mau mendidik anak-anak kita, maka wajib bagi kita untuk belajar supaya tidak salah memberikan arahan, supaya tidak salah mendidik anak-anak kita. Karena kenapa? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, an-niyatu tabi'atun lil ilmi, fa idza ghabal ilmu ghabatin niyyah. Jadi ilmu itu niat itu mengikuti ilmu. Jika seorang itu tidak memiliki ilmu, maka niat pun juga tidak akan ada dalam dirinya. Nah, jadi niat itu bisa terlambat datangnya sebagaimana tadi disampaikan itu bisa jadi karena memang tidak sadar kalau dia itu sedang melakukan amal itu. Tidak sadarnya karena kenapa? Ya tidak ada ilmu itu tadi. Nah, atau bahkan tidak paham terhadap nilai dari amal yang dilakukan. Nah, atau bisa jadi naudzubillah min dzalik hatinya sedang lalai. Naudzubillah, mudah-mudahan itu tidak ada dalam diri kita sebagai hamba Allah. Makanya pentingnya kita belajar supaya kita itu tidak salah kaprah dalam melakukan amal yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pertanyaan selanjutnya? Bagaimana untuk memunculkan niat sejak awal? Nah, ini. Jadi kita harus kita harus untuk memunculkan niat sejak awal itu kita harus sadar sebelum bertindak. Kita itu harus sadar sebelum melakukan sesuatu apa yang akan kita lakukan gitu. Gitu. Kita harus sadar apa yang kita lakukan ini apa gitu. Sudahkah apa namanya? Apakah ini diridai oleh Allah atau tidak gitu. Nah, itu penting. Nah, jadi kita harus sadar sebelum melakukan amal itu supaya niat itu bisa ada atau hadir sejak awal melakukan atau sejak awal akan melakukan amal itu. Nah, jadi ada ada apa namanya? Ada ungkapan para ulama itu begini. Tentu fakir qabla an ta'zim kan begitu. Berpikirlah sebelum bertindak begitu. Ada juga yang mengatakan juga eh, at-tafakkur qabla al-amal yusahhihun niyah. Jadi berpikir sebelum melakukan amal yusahhihun niyah itu akan meluruskan niat. Jadi intinya kita harus sadar dulu untuk melakukan amal yang akan kita lakukan. Artinya apa? Dilakukan planning sehingga nanti dari planning-planning itu kita sadar dengan apa yang akan kita lakukan sehingga kita bisa melakukan niat yang benar sebelum action atau sebelum melakukan itu. Nah,
Dan juga ketika melakukan suatu perbuatan atau merealisasikan niat itu, maka kita itu harus senantiasa ada jeda. Nah, jedahnya untuk apa? Jedahnya untuk belajar. Nah, jadi kok begini ya, kok begini ya. Nah, begitu. Sehingga disitulah nanti lakukan tajdid dunia, perbarui lagi amal lagi supaya supaya kita tetap lurus niat kita. Gitu. Bahkan ketika mau bekerja sekalipun juga harus begitu. Dengan pekerjaan kan kita tidak hanya sekedar mau bekerja, gitu, tapi kita juga harus melihat pekerjaan ini sesuai enggak dengan perintah Allah. Apakah ini dilarang oleh Allah? Kan begitu. Nah, dan juga mau berkomunikasi gitu kan. Artinya apa? Timbullah komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau bahkan berkonsultasi jika ada keraguan di dalam hati kita. Karena kenapa? Karena ini akan setiap amal yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kata kata para ulama itu fakir qoblan ta'zim, berpikirlah sebelum bertindak. Nah, tapi kalau misalkan kayak kayak misalkan apa belum mengucapkan basmalah atau di awal kan bisa dengan bismillah awali wa akhiri kan bisa begitu gitu kan. Nah, tapi yang paling baik eh, bisa jadi setiap aktivitas, misalkan kita mau keluar rumah gitu kan, jadi kita berdoa kepada Allah, ini yang biasanya dilakukan oleh para ulama gitu kan. Setiap beliau mau keluar dari rumah, itu beliau senantiasa berdoa kepada Allah, bahwasanya apa yang beliau doakan, biasanya para ulama itu demikian. Apa yang dilakukan oleh para ulama? Itu biasanya beliau itu berdoa, semua aktivitas hari ini itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini caranya. Jadi, semua aktivitas hari ini itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya yang biasa dilakukan oleh para ulama sehingga tidak ada kata lagi niatnya di akhir gitu kan. Nah, itu kesimpulannya begitu. Sehingga para ulama itu senantiasa memberikan contoh apa? Semua aktivitas hari ini saya niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah begitu Ustaz. Wallahu alam bisawab. Bernun Ustaz, untuk pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Mohon izin saya sampaikan ya Ustaz. Ya, monggo. Saat ini Ustaz, banyak orang tua niku sibuk begitu nggih. Yang bapak sibuk, yang ibu juga sibuk, dan sibuknya itu tidak di rumah, sibuknya di luar rumah, Pak. Nah, itu saya malah teringat dengan lagunya Chrisye waktu itu, Ustaz. Anak jalanan kan begitu. Nah, tapi orang tua itu sudah terpikirkan, Ustaz, supaya anak itu tidak mendapatkan pengaruh yang buruk di lingkungan luar, begitu. Nah, pripun Ustaz, solusi terbaik nggih, agar lingkungannya itu kondusif bagi anak kita ketika orang tua itu sedikit kerepotan dalam mendidik putra putrinya di rumah. Maka Ustaz, mohon penjelasannya. Ya, saya jadi teringat dengan sahabat itu, kalau nggak salah 3 bulan yang lalu. Beliau itu curhat begini, Ustaz. Ini persis yang terjadi gitu. Karena terlalu sibuk di luar rumah gitu kan, sehingga pendidikan anaknya itu tetap diupayakan supaya baik gitu. Nah, endingnya itu beliau nangis. Karena kenapa? Karena anaknya itu ketika sudah kuliah, karena anaknya kuliah sudah, itu terlontar
dengan kata-kata mungkin mungkin saya juga nggak tahu, sehingga dia nangis minta nasihat, eh, apa namanya, anaknya itu sempat terlontar, saya itu kekurangan kasih sayang bapak dan ibu. Walaupun semuanya berkecukupan yang diberikan oleh bapak ibunya, tapi dia merindukan kasih sayang. Dan itu tidak dia dapatkan ketika dia itu di rumah. Karena saking sibuknya orang tua itu. Ini ini memang banyak terjadi. Banyak terjadi di apa namanya? Di kalangan orang tua yang karena kenapa? Kasih sayang orang tua itu tidak tergantikan ya di rumah khususnya. Makanya kita sesibuk-sibuk apapun, maka eh, sebagai orang tua harus dan bahkan wajib, karena kenapa, anak itu adalah investasi termahal yang itu akan dibawa sampai akhirat gitu kan. Makanya kita harus benar-benar memilih gitu kan untuk pendidikan anak-anak kita, khususnya ya kita harus ada yang mengalah gitu. Jadi untuk mendidik anak-anak kita di rumah itu. Nah, ketika menyikapi hal-hal seperti ini, maka ini penting, perlu kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak kita itu adalah investasi dunia akhirat. Nah, bahkan idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath, kata kata Rasulullah itu kan. Jadi ketika keturunan anak Adam itu sudah meninggal, maka apa semuanya itu sudah terputus amalnya kecuali tiga perkara. Apa yang pertama? Sedekatun jariyah, yaitu adalah sedekah jariyah. Nah, maka mungkin Bapak Ibu sahabat MWA TV yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Wahid tadi, barangkali panjenengan memiliki harta yang kemudian diniatkan untuk investasi dunia akhirat, bahkan sampai kita menghadap kepada Allah itu nanti, itulah nanti akan menjadi syafaat bagi kita itu. Nah, bukan masalah bukan masalah banyak atau sedikit, tapi ketika kita sudah ikhlas ingin mensedekahkan itu, dan sedekah yang paling utama itu Ustadz, itu adalah sedekah untuk istri dan anak. Nah, ya, itu sedekah yang utama. Baru setelah itu sedekah kepada akriba kan, orang yang terdekat kan, istri dan anak. Baru setelah itu kepada apa, orang-orang di sekitarnya, atau bahkan tadi itu kepada mendirikan masjid atau sekolah atau pesantren dan seterusnya. Nah, sedekatun jariyah. Dan yang kedua, wawaladun sholihan yad'ulah, yaitu adalah keturunan kita, anak-anak kita itu. Karena beliau itu, anak-anak kita itu nanti bisa jadi nuntut di akhirat itu. Nah, kalau tidak khilaf itu, saya pernah membaca itu, ketika orang tua itu nanti masuk surga, terus kemudian sang anak itu tidak masuk surga sebagaimana orang tuanya, maka anak itu bisa menuntut kepada orang tua nanti di akhirat itu, meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa bapak saya masuk surga sementara saya tidak? Bapak ahli ibadah iya, tapi saya tidak pernah diajak untuk ibadah. Nah, hal-hal seperti itu. Makanya penting kita itu betul-betul mendidik anak-anak kita, karena itu adalah investasi dunia dan akhirat yang walaupun kita sudah mati, itu akan terus menjadi kiriman deras pahala bagi kita. Nah, yang ketiga itu adalah ilmu yang tafa, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini sekarang kita belajar atau menuntut ilmu, kita belajar bareng-bareng. Nah, insya Allah ini adalah bagian dari cara untuk untuk supaya kita bisa
menjadikan ilmu kita ini nanti banyak memberikan manfaat sehingga menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Nah, kita kembali lagi kepada apa yang tadi disampaikan. Sesedikit melihat apa laisal maqsudu kathratal waqt bal barakatat ta'thir. Ini yang penting. Jadi yang penting itu bukan banyaknya waktu, bal barakatat ta'thir, akan tetapi keberkahan pengaruh itu tadi. Terkadang karena kesibukan tadi tentunya itu anak kita itu kadang-kadang itu yang paling dibutuhkan oleh anak kita itu adalah arah yang jelas. Walaupun orang tua atau kita tidak hadir di situ, tapi ketika memberikan arahan yang jelas, maka bisa jadi tanpa adanya kita, anak kita itu akan berada di jalan yang benar gitu. Ketika mendidikannya atau mendidiknya dengan arah yang jelas. Dan nilai agama yang ditanamkan itu sangat kuat, maka bisa jadi anak kita itu walaupun kita tidak ada gitu kan, itu ya tetap berada di sesuai yang kita harapkan. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang anak kita itu butuh kasih sayang, gitu, butuh kehadiran kita, sehingga kadang-kadang itulah yang menjadi salah satu pemicu anak-anak kita itu berulah, gitu. Nah, begitu sehingga melihat tetangga begitu orang tuanya sangat sayang kepada anaknya. Nah, kadang-kadang itu anak itu berulah bukan karena dia itu apa-apa tidak gitu, tapi karena dia itu ingin seperti yang dia lihat gitu. Nah, kadang-kadang begitu. Makanya penting kita itu ketika di rumah betul-betul memiliki perhatian terhadap anak kita. Nah, bagaimana solusinya supaya apa kita itu tetap menjaga anak-anak kita? Maka tentu yang paling utama sebagaimana tadi disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'lil Muta'alim, apa kata beliau? Ya bagi li talib ayyan wiridallah ta'ala. Maka kita sebagai orang tua wajib menanamkan niat yang benar untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, sehingga walaupun kita di luar, walaupun kita keluar gitu kan, anak-anak di rumah itu senantiasa paham dan menjalankan arahan yang kita berikan kepada mereka. Karena kenapa? Sudah tertanam kuat di dalam diri mereka. Apa itu niat yang benar? Nah, maka penting bagi kita senantiasa mengingat dalil-dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim kalau tidak khilaf ya. Apa kata firman Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi intinya yang harus kita pahami bahwasanya kita harus membuat apa bi'ah. Kita harus membuat bi'ah yang benar untuk anak-anak kita yang kemudian kita bekali dengan ilmu agama yang benar pula. Karena kenapa? Karena itu adalah bagian dari cara kita untuk menjaga anak-anak kita. Kalaulah kita tidak bisa, maka sekarang itu ada banyak solusi-solusi. Ada kepanjangan tangan orang tua sekarang itu. Apa? Ya ada pesantren, mondokkan anaknya. Gitu. Nah itu bagian dari solusi untuk orang tua yang bisa jadi berkarir atau banyak kesibukan. Gitu. Atau guru privat gitu kan. Atau bisa jadi komunitas yang baik gitu kan, diikutkan komunitas-komunitas yang baik gitu. Makanya sekarang itu kan banyak pendidikan full day kan itu juga salah satu itu kan memberikan solusi bagi orang tua yang sibuk Ustaz. Bagi orang tua yang sibuk sehingga anaknya bisa mendapatkan pendidikan dan terus terjaga dari pagi sampai sore. Jam kerja baru di apa namanya?
dijemput gitu kan. Ketika pulang kerja baru dijemput. Kan sekarang banyak begitu. Lah itu bagian dari cara solusinya begitu. Gitu. Nah, jadi satu hal penting juga yang perlu diingat oleh kita apa aslut tarbiyah tahdibun nafs. Ini kalau dalam bahasa tasawuf itu inti pendidikan itu adalah yang bisa memperbaiki jiwa kita. Insya Allah begitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah sudah dua pertanyaan yang telah dijawab oleh Ustadz Efni Mubarak. Oke. Monggo dipersilakan jika ada dari sahabat MWA TV yang ingin bertanya, masih ada waktu yang tersisa ya, sebelum kajian pada malam hari ini kita akhiri. Monggo bisa dituliskan ya, di kolom chat atau bisa langsung bertanya secara langsung, bisa raise hand begitu ya. Persilakan. Insya Allah belum ada pertanyaan lagi ya. Mohon izin Ustadz Hefni untuk bisa memberikan closing statement Ustadz untuk malam hari ini, kajian malam hari ini. Dipersilakan Ustadz. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan para sahabat MWA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat betul ada ungkapan ulama itu, kata beliau, "Idza saluhal aslu lam yadurrahu ma haulahu." Jika akarnya sudah baik, al-aslu tadi dibahas tentang bagaimana akar atau pondasinya itu sudah baik atau sudah bagus yang kita berikan kepada anak-anak kita di rumah khususnya, lam yadurrahu ma haulahu. Maka di sekitarnya itu tidak akan mudah untuk merusaknya. Lingkungan sejelek apapun, naudzubillah, itu kan, saya katakan begitu, ketika akarnya itu sudah kuat, maka insya Allah anak-anak kita itu akan tetap berada di jalan yang benar. Maka tugas kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua bukan hanya sekedar menguasai dunia anak, tapi yang paling penting itu adalah menguatkan hati anak untuk bisa menghadapi kehidupan dunia di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi, tugas kita sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik, bukan hanya sekedar menguasai dunia anak, akan tetapi ada hal yang sangat lebih utama dan lebih penting, itu adalah menguatkan hati anak kita untuk bisa menghadapi dunia di masa yang akan datang. Karena kuncinya ada di hati kita dan anak kita. Ketika hati kita sudah terpaut dengan anak-anak kita, insya Allah nasihat-nasihat kita itu akan betul-betul masuk kepada anak kita, dan anak kita itu dengan mudah dan ikhlas untuk mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, kami sampaikan ke Ustadz Efni Mubarak MPDI atas penyampaian materi yang insya Allah bisa membawa pencerahan bagi kita, khususnya bagi kami pribadi, dan kami berharap juga menjadi pencerahan bagi sahabat MWA TV. Kami ingatkan pula, insya Allah
di hari Rabu pekan depan, Rabu malam Kamis pekan depan akan terus ya kita istiqomahkan untuk kajian taklim muta'alim ini ya, yang diasuh langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hifni Mubarak MPDI. Informasi ini bisa sekaligus mohon bisa disampaikan, di-share begitu ke kawan, ke keluarga, ke kolega begitu supaya informasi kebaikan ini tersebar dan insya Allah itu juga menjadi pahala jariah bagi kita yang turut menyebarkan kebaikan ini. Demikian kami akhiri kajian taklim muta'alim di malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di kajian berikutnya pekan depan dengan semangat yang lebih membara begitu ya untuk mendapatkan maklumat, mendapatkan pencerahan dari Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Hifni Mubarak MPDI. Demikian kami akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.